Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bila bi ta'atika badani wa khalis min al-batini sirri washghal bil atibar fi khadi wa qini syarra wa syawishi syaitan wa ajirni minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alayya sultan. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Jami'al Hidayah rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat kita bisa berkumpul di dalam masjid ini di waktu-waktu menjelang bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah kita akan sebentar lagi kurang lebih berapa hari lagi kita ketemu Ramadan. Ada tanggal 23, sekarang tanggal 12 ya. Ya kurang lebih ya 11 hari lagi lah ya. 11 hari lagi. Terima kasih. Jadi tinggal menghitung hari. Yuk kita baca istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh guru-guru kita, orang tua kita, para sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang pernah bersentuhan dengan kita, minal muslim muslimat wal mu'minin wal mu'minat, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah. Ridha wa inayati wa hidayati maghfiratika lillahi ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. رب بالمصطفى واغفر لنا تذاكر جيران بذي سلام أزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا
wasi'an karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi akan jumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan banyak keutamaan yang jelas ya. Itu jelas. Banyak keutamaan. Nah, itu dia. Yang diantaranya kita tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Terus kita tahu juga di bulan suci Ramadan juga terdapat Lailatul Qadar. Itu begitu. Nah, di antaranya keutamaan dalam bulan suci Ramadan yaitu banyaknya para malaikat yang turun ke bumi. Jadi para malaikat itu banyak yang turun ke bumi, khusus di bulan suci Ramadan. Itu begitu. Jadi khusus di bulan suci Ramadan banyaknya para malaikat yang turun ke bumi. Gitu. Nah, jadi warada fi ba'dil athari, jadi telah datang keterangannya itu sebagian athar dijelaskan annal malaikata fi tilkal lailati aktsaru min adadil hasa. Khusus pada malam Lailatul Qadar tersebut itu malaikat itu turun lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi. Kira-kira kerikil itu di Tenlis saja kerikil itu banyak nggak? Banyak. Jumlah kerikil di Tenlis saja banyak, apalagi sebumi, gitu kan? Sebumi. Nah, itu pada turun semua. Ada turun semua. Yahduruna amala bani Adam. Gitu. Mereka menyaksikan amal-amal perbuatan anak Adam, manusia. Yang zuruna ila ibadatihim wa ila tanafusihim, dan mereka memperhatikan segala jenis ibadah dan kualitas ibadahnya. Gitu. Nah, kemudian wa kadzalika aidan fi layali syahri Ramadan. Ini wa kadzalika, dan begitu pula fi layali syahri Ramadan, pada malam-malam di bulan suci Ramadan. Idz warada fi ba'dil athari. Kenapa ada sebagian athar pula yang menjelaskan anna fis samai malaikatan. Jadi bahwasanya di langit itu ada banyak para malaikat, la yuhsa adaduhum, yang tidak terhitung jumlahnya. Illallah, kecuali Allah yang bisa menghitungnya. Fa idza dakhala Ramadhanu, apabila bulan suci itu Ramadan, bulan suci Ramadan itu datang, ista'dzanu, mereka minta izin ke Allah. Jadi malaikat yang ada di langit tersebut, kalau udah datang bulan suci Ramadan, mereka minta izin ke Allah. Gitu. Untuk apa? An yahduru ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salat tarawih. Nah, ini keutamaan salat tarawih. Gitu. Untuk apa mereka minta izin, gitu ya? Minta izin. An yahduru, untuk supaya mereka bisa hadir. Gitu ya. Ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salat tarawih, bersama atau di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Nabi Muhammad tersebut melaksanakan salat tarawih. Gitu. Jadi ketika kita nih di Masjid Al-Hidayah, di Al-Taufiq, Marwah Anwar, di Al-Munawwarah, maupun di masjid-masjid yang lainnya, kan gitu ya. Ketika melaksanakan sholat tarawih baik di Masjidil Haram di Mekah maupun Masjidil Nabawi di Madinah, ketika melaksanakan sholat tarawih ternyata ada malaikat di antara kita. Jangan salah, kita nggak tahu tuh, gitu ya. Baik bisa kelihatan maupun nggak kelihatan. Dengan izinnya Allah, dengan kekuasaannya, malaikat tersebut bisa berupa manusia maupun yang lainnya, kita kan nggak tahu. Yang ikut serta melaksanakan sholat dengan kita. Makanya rugi kalau kita nggak sholat. Nah, gitu. Rugi kalau kita nggak sholat tarawih. Apalagi kalau sholat tarawihnya
jamaah gitu. Apa pengen yang 2-3, pengen yang 11 terserah dah. Yang penting sholat tarawih. Bahasanya begitu. Itu begitu. Rugi. Gitu. Nah, malaikat tersebut ista'adzanu an yahduru ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih. Jadi para malaikat yang enggak terhitung jumlahnya di atas tuh di langit minta izin, ya Allah, kamu mohon izin untuk turun ke bumi. Ngapain? Supaya kami juga bisa ikut ibadah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya begitu. Nah, faman massahum aw massuhu. Nah ini. Faman massahum. Gitu ya. Dan siapa saja yang menyentuh mereka. Menyentuh mereka. Menyentuh siapa? Menyentuh siapa? Dan siapa saja di antara kita yang sedang sholat tarawih, gitu ya, atau ingin melaksanakan sholat tarawih, menyentuh mereka, menyentuh para malaikat, gitu. Au masuhu, atau malaikat yang menyentuhnya, kita nggak tahu kan, gitu. Sa'idah, niscaya orang tersebut akan bahagia, sukses, gitu. Sa'adatan la yashqa ba'daha abadan, gitu. Orang yang disentuh, menyentuh malaikat, atau dia disentuh oleh malaikat yang kita nggak tahu tuh malaikat menyerupai manusia atau memang dia dalam keadaan la yungzor, nggak bisa dilihat oleh mata kita, tapi kita menyentuh kita, kok kita malah enak. Kadang kan gitu kan gitu. Kadang kan pas kita lagi sholat, ya Allah kok enak banget. Malam pertama biasa, malam kedua biasa, gitu. Tapi ada malam-malam tertentu di mana kita itu nyaman. Nah, orang tersebut ketika hal tersebut itu min alamat, gitu ya. Salah satu alamat ketika disentuh oleh malaikat atau dia menyentuh malaikat, maka orang tersebut sa'idah, bahagia, sukses. Sa'adatan, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, la yashqa. Karena kenapa? Karena dia punya teman, punya sohib, gitu. Malaikat itu jadi saksi. Malaikat tersebut menjadi saksi dia besok di yaumul qiyamah. Jadi nggak usah khawatir. Itu. Ya, sholat tarawihnya jangan ditinggalin ya. Gitu. Kadang memang jumlahnya kan banyak, kan gitu. Apalagi kita yang nggak bisa sholat tarawih, gol-gol sholat tarawih dikata orang pasar Ramadan aja susah. Lagi orang yang nggak biasa puasa, gitu, kalau misalnya makan minumnya itu mokel, makan minumnya itu nggak di depan umum sih masih mendingan, berarti masih ada rasa malu. Yang repot nih kita lihat ini seminggu dah, nggak usah jauh-jauh, seminggu ada orang ya kan, seminggu udah lihat aja, maaf nih di mana-mana kan gitu kan. Jadi sahurnya jam 8 sih ya, 8 pagi, sahurnya jam 7 dikit kan gitu, itu sahur. Agak ada malu. Itu. Nah, itu dia. Jadi itu diantara keterangan yang ada. Nah, bagaimana nih supaya kita punya kualitas yang baik ketika Ramadan? Karena orang ketemu bulan Ramadan itu luar biasa. Dan kita yang namanya umur, usia kita nggak tahu, gitu. Yang tahu hakikatnya hidup itu orang yang telah meninggal. Tahu nikmatnya sehat itu kalau orang yang sedang sakit, kan gitu ya. Tahu nikmatnya punya itu kalau orang lagi nggak punya, gitu. Coba aja. Nah, tahu hakikatnya hidup ini kalau kita sudah mati. Nah, kita ini dikasih kesempatan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan besok pada panjang umur, umur dalam keadaan sehat. Nah, kemudian apa hal-hal diantaranya yang memang buat kita listiqbali syahr Ramadan, untuk menyambut bulan suci Ramadan, kiat-kiat kita supaya kita bagaimana nih? Yang pertama nih, al-awwal ad-du'a.
Hal pertama yang memang ini pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi. Hal pertama yang hendaknya kita lakukan, gitu ya. Pertama nih, doa buat apa? Liyuballighunallahu Ramadan, supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Nah, jangan kira gitu, karena nggak sedikit di antara kita kan. Kita udah sangkaan nanti Ramadan begini ya, kita beli bajunya di sana, ntar biasanya begini, ntar kita ziarahnya ke sini, terus kita ntar datang ke sini aja, tahu-tahu nggak punya kesempatan. Kita kan nggak tahu sehat, nah gitu kan, makanya gitu. Nah, oleh karenanya Al-Ma'ala bin Fadl, gitu, Syekh Ma'ala Al-Fadl itu pernah nyampaikan, kana salafus salih yad'una Allah azza wa jalla sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Saya pernah sampaikan ini di tahun-tahun yang lalu. Dulu ulama salafus salih itu biasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum nyampe bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum nyampe bulan suci Ramadan, itu ulama salafus saleh yang alim-alim, yang faqih-faqih, yang tawadu, gitu kan ya. Orang kan tawadu kan, yang zuhud, yang warok. Itu sebelum 6 bulan sebelum nyampe Ramadan, beliau terus saja tiap hari doa, ya Allah sampaikan kami dalam ke bulan suci Ramadan, ya Allah pertemuan kami ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, kecukupan. Nah gitu kan. Kalau kita kan biasanya masuknya bulan Rajab. Nah, bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terlepas daripada hal semacam itu, ulama salafus saleh telah melakukan hal itu lebih, bukan 2 bulan. Kalau kita mulai Rajab kan cuma 2 bulan, ya kan? Tapi ulama salafus saleh 6 bulan sebelum ketemu bulan Ramadan biasa doa. Jangan main-main. Jangan main-main. Kita ini seringnya kita nggak ngerti, nggak paham kalau kita itu di diri kita itu udah ada berlian. Ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kita melihat orang aja, kayaknya enak ya. Sawang sinawang saling apa? Saling ngelihat, saling menilai. Ngelihat perkarangan orang, kebun orang lebih baik, lebih indah dibandingkan dengan kebun sendiri. Padahal ya Allah, dibandingkan yang lain ternyata kita sangat luar biasa. Itu tandanya orang yang nggak sadar. Orang yang nggak sadar akhirnya nggak ada syukur. Gitu. Iya, nggak sadar kalau dia punya sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi doa. Orang salafus saleh itu begitu. Kita ilmu kagak, ya kan? Ibadah seadanya. Yang wajibnya aja kadang iya kadang kagak, apalagi yang sunahnya. Ya kan gitu kan ya? Gitu. Ahli sedekah bukan, warok kagak, zuhud kagak, gitu. Lah sekarang, nah makanya kita dikasih kesempatan nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, thumma yad'unahu sittata syuhrin ayyataqabbal minhum. Kemudian ulama salafus saleh selepas Ramadan besok Idul Fitri bukannya senang, alhamdulillah, maksudnya itu bukannya senang itu udah selesai nih, bukan. Ulama salafus saleh selepas Idul Fitri doa lagi. Berapa lama? 6 bulan lamanya. Ngapain? Mohon kepada Allah supaya ibadahnya yang di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah, baik sholatnya, puasanya, maupun sedekahnya, zakat dan yang lainnya. Kita begitu kagak? Oh, sudah kata gitu kan ya. Habis udah salam-salaman, udah cepaka-cepiki kan gitu kan ya. Habis sholat tarawih kan begitu. Terus saling WA, minimal begitu dah. Gitu. Habis gitu lepas, Allahnya lepas. Yuk kita pelesiran kemana? Ya kalau orang di sini kan orang Betawi pengen pelesirannya pulang kampung kemana? Repot, kagak punya kampung, paling ke Bonbin.
kan gitu, kebun binatang dan yang lainnya kan begitu, saling silaturahim. Lupa kita. Padahal ulama salafus saleh ngajarin kita selepas Ramadan, selepas Idul Fitri, doa deh sama Allah 6 bulan berikutnya supaya apa? Supaya amal ibadah kita diterima. Kalau udah diterima, kita punya proposal, cakep tanggungannya. Gitu. Nah, selama ini kita kira-kira kita gimana? Doa nggak? Kagak, biasa. Ngerasa diri pede, saking pedenya diterima. Saking pedenya, padahal puasanya, kualitas puasanya ya kayak begitu. Hal pertama. Hal yang kedua, yang terakhir, doa aja juga nggak banyak-banyak. Gitu. Hal kedua yang harus ditetapkan adalah apa? Itu kiat-kiat untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah al-bidayatul qawiyah, permulaan ibadah yang kuat. Karena kenapa? Orang bulan suci Ramadan itu puasa berapa? 1 bulan, menahan makan, menahan minum secara zahir, kan gitu ya. Secara batinnya menahan emosi, menahan syahwat. Karena kan yang namanya membatalkan as-shaumu itu al-imsak. Puasa itu adalah menahan. Gitu. Jangan sampai gitu dari hal-hal muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Baik zahiran, baik secara zahir, apa itu? Makan, minum, batalin puasa. Maupun batinan, secara batin, apa itu yang bisa membatalkan puasa? Ghibah, fitnah, batalin puasa. Walaupun dia masih secara zahirnya dia masih makan, ditahan, kan gitu ya, tapi tetap batal pahala puasanya. Nah, hal ini kalau kita nggak dipermulain niat-niat yang kuat dari sekarang, ngelatih susah. Oleh karena itu para alim ulama dulu juga kalau udah masuk bulan Rajab, termasuk Abdullah bin Umar, Rajab, Sya'ban, puasa. Kenapa? Melatih dirinya dan fisiknya. Melatih dirinya dan melatih fisiknya supaya terbiasa puasa. Jadi ketika masuk bulan suci Ramadan nggak jadi masalah. Nah, itu seperti itu. Alhamdulillah, doa aja deh. Alhamdulillah. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan lama kan kita Nisfu Sya'ban. Betul. Kemudian ada yang menanyakan ke saya nih, Ustaz, kenapa Nisfu Sya'ban itu bawa air di sini? Nanya ini begitu. Iya, pertanyaan bagus. Terus kedua, masalah imsak. Apakah kita masih bisa makan atau kita berhenti? Kita itu, Ustaz. Ya, pertanyaan bagus. Pertama, gitu ya. Pertama masalah apa tadi? Ya, Nisfu Sya'ban bawa air. Kenapa Nisfu Sya'ban bawa air? Gini, ada penelitian orang Jepang yang pernah kita baca, bisa di googling, bisa di browsing tentang miracle water itu, tentang keajaiban air yang dibacakan doa atau hal-hal yang positif, hal-hal yang positif. Ketika dibacakan hal-hal yang negatif, maka ternyata di dalam air tersebut diteliti terdapat kristal-kristal yang tidak baik. Dilihat dari bentuknya aja sudah tidak baik. Namun ketika dibacakan doa-doa yang positif, dia terbentuk kristal-kristal yang baik. Dan kenapa melalui air? Kita terbuat dari apa? Seluruh makhluk hidup ini terbuat dari air. Bumi ini terbuat dari air. Gitu. Tubuh kita ini didominasi oleh unsur air. Gitu. Oleh unsur air yang lebih banyak. Nah, kita butuh air. Kenapa doanya? Kan gitu ya. Supaya apa? Kalau bahasanya itu power, energinya kita niatkan masuk ke dalam air.
Supaya apa? Supaya masuk ketika kita minum itu lebih mudah diproses, lebih mudah dicerna. Kan gitu. Coba Bapak, sekarang ini makanan apa nih? Lemper. Lemper terbuat dari apa? Hah? Beras ketan. Nah, beras ketan, Bapak sekalian beras ketan langsung nanam cek langsung Bapak makan. Kira-kira gimana? Seru kan gitu. Diolah dulu nggak? Diolah, masukkan ke dalam tubuh supaya diproses oleh tubuh tersebut, di pencernaan juga tidak terjadi kesalahan yang gampang. Sama, ini juga power energi ya sama. Itu salah satu seperti itu. Makanya dimasukkan ke air. Itu kan begitu. Udah deh minum nih, bismillah. Nih doanya. Karena kenapa? Karena setiap doa tersebut itu terdapat para malaikat. Itu gitu. Setiap makanannya ada malaikatnya. Ada malaikatnya. Nah, kita doa juga powernya, bahasa kan gitu ya, energi dan yang lainnya. Itu seperti hal-hal yang positif ada di air tersebut. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Itu dia gitu. Hal kedua tentang imsak, batasan imsak itu. Imsak itu kan menahan. Memang kalau sudah imsak 10 menit lagi kan ya. Imsak 10 menit lagi. Rasanya kan begitu. Itu bagaimana hal semacam itu? Memang alangkah baiknya sudah bagi yang normal. Namun kalau yang memang kesiangan bagaimana? Kan masih ada waktu 5 menit. Bolehkah untuk makan? Boleh. Ada yang membolehkan. Kan gitu. Ini kaitan dengan azan nih. Gitu kan. Ada azan pertama, ada azan kedua. Karena sahabat azan pertama itu ngebangunin tasaharu, sahur pada sahur. Itu untuk membangunkan dulu itu dengan cara azan. Gitu. Makanya azan itu di fajar kadib dan fajar sodik. Azan dulu itu para sahabat itu 2 kali. Dan itu dilakukan di kampung-kampung dulunya. Mungkin di Jakarta juga dulu begitu. Kalau di kampung-kampung masih begitu. Azannya 2 kali. Masih di Tasik ya. Di kampung saya juga masih di sana masih. Kenapa? Jadi misalkan sekarang jam 4:30 ya, 4:30 lewat dikit. Di sana itu jam 3:30, kalau enggak jam 3 tuh sudah azan. Enggak, nah gitu iya. Untuk membangunin orang supaya pagi ngerti. Nah, ketika sudah fajar kadib, azan yang pertama boleh untuk sahur silakan. Tapi kalau udah azan yang kedua, fajar sodik itu nggak boleh. Nah, di situ kan ada fatrah, ada jarak waktu. Nah, jarak waktu sahurnya Rasulullah itu ke azan itu kira-kira bacaan ayat kurang lebih 50 ayat. Diperkirakan antara 10 sampai 15 menit. Itu. Nah, 10 sampai 15 menit ini waktunya kita untuk selesai supaya enggak gerebek-gerebek. Nah, ulama kita kenapa sangat menekankan sekali kalau sudah waktunya imsak itu menahan maksudnya, gitu ya, menahan dari waktu yang biasa Rasulullah lakukan. Ada waktu 10 sampai 15 menit sampai waktu azan tiba. Kenapa menekankan sekali? Supaya kita tenang. Namun bagi orang yang memang terlambat kesiangan, boleh nggak? Ya masih sampai waktunya azan berkumandang. Kira-kira begitu. Ya. Oke, ada lagi? Sudah? Nggak capek kali ada. Baik. 1, adakah larangan puasa setelah nisfu Sya'ban? Iya. Jadi kalau larangan puasa apa? Larangan puasa sunnah yang memang tidak biasa dilakukan. Gitu. Jadi bagi kita yang memang melaksanakan puasa sunnah, gitu ya. Sebelum nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban kita nggak biasa puasa sunnah Senin Kamis kan gitu ya. Ujuk-ujuk kok setelah nisfu Sya'ban kita puasa Senin Kamis. Nah, itu nggak boleh. Satu, kan gitu ya.
ada juga yang memakruhkan artinya. Namun bagi yang memang sudah biasa, sudah menjadi gunawan, biasa Senin Kemis kan gitu ya, atau Senin aja atau Kemis aja atau yaumul bid rasanya gitu ya. Kalau yaumul bid kan tengah-tengah udah selesai. Nah ini bagaimana? Boleh gitu. Karena biasa melaksanakan puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban atau puasa sunnah Daud. Boleh juga bagi siapa? Bagi yang memang membayar qada puasa, utang puasa, walaupun setelah nisfu Sya'ban boleh. Dan memang harus itu. Gitu kapan lagi? Yang kedua, gara-gara pembagian harta waris keluarga menjadi ribut hingga tak tertegur sapa. Gara-gara pembagian harta waris keluarga jadi ribut sehingga tidak tegur sapa. Banyak kejadian enggak? Banyak. Termasuk kita. Oh iya, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan kagak. Kan gitu. Orang kagak ada yang diwarisin. Ada juga yang diwarisin utang paling. Utang warisan enggak? Warisan enggak utang? Warisan, jangan salah. Kita punya orang tua. Iya kan? Orang tua kita punya utang 100 juta sama si fulan, meninggal. Yang wajib bayar siapa? Kita, ahli warisnya. Jangan salah. Jadi warisan itu bukan cuman berupa, maksudnya itu pas dia punya doang kan gitu ya. Tanggung jawab. Nah, bagaimana cara menamaikannya? Ini ilmu pertama kali, ilmu Allah yang pertama kali akan dicabut. Itu adalah masalah faraid waris. Menurut hadis Rasul itu, dicabutnya itu bagaimana? Bukan berarti itu ilmu nggak ada. Bukan berarti manuskrip, buku-buku, kitab-kitabnya itu hilang, bukan. Tetap ada, kan gitu ya kitab-kitab tersebut. Namun orang-orang udah nggak mau memakai hukum waris yang telah ditetapkan Allah. Hati-hati nih, hukum waris ini langsung ditetapkan dalam Al-Quran. Hukum itu terbagi menjadi dua. Hati-hati. Ada hukum itu terbagi menjadi dua. Syariat. Ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya ijtihadi, ada yang sifatnya qat'i. Qat'i itu artinya terputus sudah, nggak bisa dibicarakan lagi, nggak bisa dimusyawarahkan lagi. Termasuk salah satunya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat dijadiin 3 waktu aja. Subuh, zuhur, asar. Nggak boleh. Karena kenapa? Hal ini sudah qat'i, sudah putus. Iya kan? Misalkan terus puasa di bulan suci Ramadan, nggak usah bulan Ramadan dah, ntar aja kita cari bulan yang enak-enak. Boleh nggak? Nggak boleh. Udah qat'i. Gitu. Termasuk masalah warisan ya. Masalah warisan itu masalah qat'i, nggak bisa lagi diganggu-ganggu. Hati-hati. Gitu. Ada lagi yang sifatnya ijtihadi yang masih bisa dibicarakan. Di antaranya apa? Ente sholat subuh pakai kunut atau kagak? Nah, gitu kan ya. Itu begitu. Itu masih ijtihad. Kalau ijtihadi boleh milih deh. Ente pengen yang mana? Pengen pakai 11, pakai yang 23 kan begitu. Itu begitu. Itu sifatnya ijtihadi. Tapi kalau qat'i semuanya udah termasuk di antara faraid. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya pertama, saya pengen tanya Pak, apa hukum mempelajari waris bagi kita orang muslim? Hukum mempelajari waris adalah fardu ain. Apa fardu ain? Iya, fardu kan wajib ya. Gitu. Kan ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu kifayah termasuk diantaranya kan yang bisa diwaki oleh sebagian saudara-saudara muslim yang lainnya. Kita nggak melakukan nggak jadi masalah. Contoh, ya kan, mandiin mayit, ngapanin mayit, sholatin mayit. Ada yang sholatin di sini sampai nguburin, bahasa kan gitu. Kita nggak ikut tapi masih ada orang tenis di sini. Kan gitu kan? Lepas nggak dosa kita? Lepas. Kalau fardu ain bisa nggak? Fardu ain itu sendiri, nggak bisa diwakilin.
Jadi mempelajari waris itu hukumnya kayak tadi fardu ain. Nah, lo nih saya ngingetin nih. Jadi ada yang ngebahas waris, saya angkat tadi. Jadi fardu ain. Kalau fardu ain artinya apa? Kudu belajar semuanya, kagak yang tua, kagak yang remaja, kagak yang muda. Kudu wajib belajar tentang waris. Kenapa jadi ribut? Karena pada kagak ngerti hukum waris. Paham? Gitu. Susah belajar waris. Kagak ada yang susah. Enggak, insya Allah kagak ada yang susah. Semua punya metode, asal mau aja. Lo beneran? Selain kata begitu. Gitu kira-kira. Salah satunya apa tadi itu? Kembalikan farduhu ilallah wa rasulih. Kata hadis Rasul nih, ada satu zaman di mana ada dua orang yang saling bertengkar tentang waris. Dua orang muslim bertengkar tentang waris. Yang akhirnya mereka ingin damai kan? Akhirnya mereka mencari ahli waris. Maksudnya ahli waris seorang yang berilmu tentang warisan, tentang faraid ilmu waris. Nyari ke sini kagak ketemu, nyari ke sono kagak ketemu, sampai kagak ketemu orang yang ahli tentang hukum waris. Nanti ada zaman begitu. Kata Rasulullah, kalau Rasulullah yang ngata begitu, yang ngomong begitu, berarti pasti terjadi. Lihat nih, hati-hati. Nah, kita mumpung jangan sampai zaman tersebut terjadi pada zaman kita sekarang dan anak-anak kita. Repot. Jadi hukumnya apa tadi, Pak? Nah, sekalian dan saya kasih tahu, fardu ain bukan fardu kifayah tuh belajar waris. Biar dah dia udah pada ada yang ngerti ini, Ustaz Parokib tuh yang ngerti waris diajarin dah, kita kan kagak ada beban untuk belajar waris. Kagak, jangan salah, tetap kita wudu wajib. Kalau wajib hukumnya apa? Nggak melaksanakan dosa. Paham ya? Nah, gitu. Nah, itu salah satunya itu tadi apa? Tahu caranya hukum harus belajar. Gitu. Nah, bagaimana hukum menafkahi keluarga dari hasil korupsi? Ya Allah. Ini sekarang lagi PPATK luar biasa, ada 900 sekian dari Kementerian Keuangan yang lagi disorot gitu, yang lagi disorot 300 sekian sudah mendapatkan disiplin. Terus ya yang lagi diangkat PPATK menemukan temuan 300 T apaan tuh gitu ya. Ini lagi diselusuri. Kemarin saya lihat di Metro TV itu live langsung Pak Mahfud MD, di sampingnya Bu Sri Mulyani. Allah Akbar. Gitu ya. Bagaimana hukum menafkahi keluarga dari hasil korupsi? Haram. Lagi saya katakan aja haram udah gitu. Hasil uang korupsi haram. Orang lain, duit orang. Maaf ya Pak. Maaf. Kalau kita makan duit orang, sama aja kita itu minum darah orang lain. Kok bisa? Kalau orang makan duit orang, berarti dia makan hasil keringat kerja orang. Keringat dihasilkan dari apa ya? Darah. Darah orang. Nggak ngerti sih hakikatnya itu orang. Makanya jangan pernah ada. Gitu. Kalau kita pun udah kita yang masa lalu gitu ya, tinggalin nama saya gitu istilahnya. Bisa jaya. Itu kenapa? Karena orientasi di pikirannya hanya dunia. Dia nggak mikirin besok besok mah gimana entar. Ya kan? Kesudut api rokok aja kita sakit. Apalagi nantangin besok saya yang dunia akhirat saya yang tanggung jawab. Dunia akhirat tanggung jawab diri sendiri aja udah susah, apalagi kita tanggung jawab orang lain. Jangan berlaku, jangan. Istilah kata kita. Nah, di sinilah butuhnya kita tawadu. Istri suka pamer kekayaan di sosmed dan anak jadi begal. Apakah itu pengaruh dari harta yang tidak halal?
benar. Kalau menurut hadis Rasul kan gitu. Apa yang kita konsumsi itu menjadi daging. Dari darah menjadi daging. Dari daging menjadi hati, itulah yang akan menjadi kualitas. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita disuruh puasa supaya apa? Sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Puasa. Itu begitu. Walaupun memang dalam perjalanannya kita seperti itu. Jadi makan minum itu harus dijaga. Kalau pengen anak-anak Bapak sekalian, cucu-cucu itu pengen gampang ngapalin, kita ini selaku kepala rumah tangga, lihat hasil dari nafkah kita. Makan minum nggak sembarangan, nggak sembarangan. Begitu. Yang terakhir, apakah benar jika ada orang bisa menangkap jin atau lalu masuk ke dalam botol? Mungkin. Karena kenapa? Karena manusia ini sebagai khalifah, dia diberi kekuasaan. Nah, tinggal tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Entah atau memang tujuannya untuk pamer, untuk menyakiti, atau memang untuk saling memaslahatkan. Nah, gitu. Kira-kira gitu ya. Itu begitu. Alhamdulillah. Sudah ya, Pak ya? Mohon diingatkan kembali adanya keterangan Al-Quran itu bisa memberi syafaat, juga bisa makna. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bab sholat berjamaah. Dalam hal bab imam, adab imam, ada keterangan dimakruhkan bagi seorang imam yang tidak disenangi sama jamaahnya. Ya. Ya, waduh, mau pertanyaannya gitu. Tentang Al-Quran itu menjadi syafaat, pertanyaan. Ya, Al-Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat di yaumul qiyamah. Al-Quran gitu ya. Al-Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat. Makanya bulan Ramadan dikatakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Namun pun Al-Quran itu akan melaknat bagi kita. Ruba qari'il Quran wal Quran yang anhu, kata Rasul. Gitu. Barangkali orang itu sering baca Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri melaknatnya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan apa yang dia baca sesuai. Ngomong omdo doang. Suaranya bagus, kita suaranya bagus, bacaannya fasih, ngerti bahasa Arab, kan gitu ya. Retorika dakwahnya cakep, orang banyak yang suka, kan gitu. Tapi selepas itu dia nggak melaksanakan, gitu. Orang suruh sabar dengan menukil dari ayat Al-Quran, tapi dia sendiri nggak suka sabar. Orang disuruh buat sayang ke keluarga dengan menukil dari ayat Al-Quran, dia sendiri keluarga anak istrinya sering ditinggal. Gitu ya, kasih sayangnya. Nah yang begini repot. Kabur maktan indallah yang takul malata. Ini jadi satu. Al-Quran ketika dibaca melaknat tentu, karena Al-Quran nanti akan jadi makhluk. Satu. Yang kedua tentang syarat imam. Ya Allah, kalau kita bicara syarat imam idealis, susah kagak ada jadi mau imam. Gitu Bang Upi. Syarat imam itu luar biasa. Pertama, afqah, yang jelas. Orang yang paling faqih. Faqih dalam hal apa? Bacaan dalam segi hukum syariat. Rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, semuanya ngerti. Gitu. Paling faqih. Berikutnya aqra, yang paling bagus bacaannya dan hafalannya paling banyak, gitu, paling bagus. Nah itu dia. Yang berikutnya lagi adalah diantaranya itu tadi adalah yang tadi disampaikan tadi. Diantaranya menjaga adab baik di dalam masjid maupun di luar masjid, di dalam masjid maupun di luar
masjid. Gitu. Berikutnya lagi apa tadi di antaranya? Yang menjadi imam adalah orang yang disenangi oleh jamaah. Gitu. Ada bapak, nah nanti di tarawih nih, ya dia lagi yang jadi imam, lama, udah bacaannya panjang, bacaannya lambat, udah tapi kalau kagak ngikutin nggak enak juga ini, kan gitu. Yang kagak seneng begitu bisa-bisa sholatnya kagak sah makmumnya, bisa enggak sah. Lalu begitu. Kalau jadi makmum, nah kita makanya jadi imam, bacaan juga kudu dilihat-lihat. Jadi kalau bisa bicara tentang idealisnya imam luar biasa, jarang yang mau jadi imam akhirnya. Susah, kenapa? Dari bacaan aja udah belepotan. Kan gitu ya, belepotan kan. Sudah kata gitu, belum lagi bicara tentang adab. Kan gitu. Kita lihat nih tarawih nih. Kan karena muhibin followernya kan ada yang ketika imam A followernya banyak. Kan gitu ya. Ada imam B followernya setengah. Gitu. Macem-macem. Istilah gitu. Kira-kira gitu Bang Apik ya. Iya. Iya. Boleh minumnya boleh nambah juga. Ini secara pribadi Ustaz, ibadah itu sebatas fardu sama sunnah. Saya ingin menyambungkan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Butuh di sini kita pekerjaan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari bisa disebutkan ibadah itu seperti gimana? Ya. Ya. Surat Ad-Dariyat ayat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, supaya mereka menyembahku. Ibadah itu dalam bentuk masdar. Ibadah yang butuh ibadatan itu dalam bentuk masdar. Ibadah. Nah, ibadah itu ada yang ritual, ada yang non ritual. Ibadah ritual seperti sholat, puasa, zikir, zakat dan yang lainnya. Itu seperti itu. Ada yang non ritual di antaranya adalah ketika bekerja mencari nafkah diniatkan untuk ibadah. Saya pernah sampaikan seluruh aktivitas kita apa itu dari tidurnya. Tidur ibadah nggak? Ibadah daripada banyak maksiat. Ibadah. Saya tidur dulu supaya nanti sholat malamnya nggak ngantuk. Ibadah. Gitu. Ketika orang belanja buat warung, dengan bahasakan gitu ya. Ibadah nggak? Ibadah. Orang jualan kelalang keling buat menafahi istri, keluarga dan yang lainnya atau orang tua. Ibadah nggak? Ibadah. Bahkan tarikan dan hembusan nafas kita yang digunakan, ya, tarikan nafas dan hembusan nafas kita yang kita niatkan untuk supaya badan kita ini enak ibadahnya, enak sholatnya, enak bergaulnya, senyum ke orang, diniatkan ibadah, itu pun termasuk ibadah. Jadi seluruh aktivitas kita selama 24 jam, kalau kita niatkan ibadah, seluruhnya ibadah. Mendengarnya kita ibadah, memandangnya kita ibadah, bicaranya kita ibadah, diamnya kita pun ibadah. Itu yang maksudnya. Jadi nggak usah khawatir. Innamal a'malu binniyat. Maka niatkan hidup kita ini untuk ibadah dan senantiasa merasa yakin bahwa diri kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling enak. Jadi nggak macem-macem. Itu saya kira cukup ya. Alhamdulillah, baik Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat dan berkecukupan semuanya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan semuanya selesai semua. Yang punya sangkutan, yang punya utang semuanya bisa terpenuhi. Kalau udah dikasih sama Allah langsung dibayar. Jangan dientar-entarkan karena kan begitu ya gitu. Jadi langsung mudah-mudahan ya. Yang punya utang puasa juga jangan sampai dientar-entar, dibayar langsung. Mudah-mudahan Allah kasih kuat sehat semuanya.
ya, tancapkan niat yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berharap mudah-mudahan 2023 puasa Ramadan kali ini bisa lebih baik daripada Ramadan yang lainnya sebelum-sebelumnya. Artinya gitu ya. Mudah-mudahan keluarga kita bisa maslahat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukhrina wa lana Muhammad. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an tawban wa tabarrakan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqin wa la maddan wa la mahrum ya rahmatika ya arhamar rahimin. Wa biya subhanaka Allahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.